Di kelas sebelah lagi. Oke, apabila ada yang tiba-tiba jujuk video ini ya, lihat dulu video sebelumnya. Di video sebelumnya saya mencoba untuk menjabarkan metodologi penelitian, di mana dilihat dari sisi tujuannya, kemudian dari jenis datanya, kemudian dari jenis waktunya, tingkat eksplanasinya, dan juga metodenya. Nah, dan juga di situ juga saya coba jelaskan bahwa jenis data penelitian itu kalau dilihat dari sifatnya itu kan ada kuantitatif, kualitatif, dan mix gabungan ya. Padahal kalau dilihat dari sisi lain gitu ya, ada juga dilihat dari sumbernya itu ya, ada data primer dan data sekunder. Apabila dilihat dari pengukurannya ya, skala pengukurannya ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, kali ini saya akan mencoba meneruskan gitu ya, meneruskan dari video sebelumnya. Apa itu? Nah, padahal ya di jenis data penelitian apabila dilihat dari sumbernya, di situ ada yang namanya data primer dan data sekunder. Oke, kali ini saya akan menjabarkan tentang sumber data penelitian, di mana dilihat dari data sekunder dan data primer. Oke, kita bahas. Oke, apabila dilihat dari sumbernya ya, sudah jelas data primer dan data sekunder. Nah, kita bahas satu persatu. Apa itu data primer ya? Data primer itu adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya ya. Tentunya tidak melalui perantara. Apa itu sumber aslinya? Ya bisa dari orang gitu ya, opini orang maksudnya ya. Kemudian kelompok gitu ya, atau mungkin hasil observasi terhadap suatu benda atau fisik, atau mungkin kejadian atau kegiatan, dan kemudian juga hasil pengujian. Nah, itu data primer ya, intinya adalah memang sumber aslinya, kita dapat, peneliti itu dapat dari sumber aslinya. Nah, itu data primer ya. Biasanya yang menggunakan ini adalah jenis penelitian yang datanya adalah kualitatif. Kemudian yang kedua adalah ada yang namanya data sekunder ya. Apa itu data sekunder ya? Data sekunder itu adalah data yang memang sudah tersedia ya. Ya, kita tinggal mencari dan mengumpulkannya gitu ya. Gimana? Nah, biasanya tersedianya itu ada di mana gitu kan ya, di perpustakaan, atau mungkin di data-data perusahaan, atau mungkin juga organisasi perdagangan, atau juga BPS ya, Biro Pusat Statistik, atau mungkin kantor-kantor pemerintahan. Nah, intinya adalah data sekunder itu diperoleh melalui studi kepustakaan ya, atau data-data yang memang sudah jadi. Yang jadi pertanyaan sekarang, dari data primer dan data sekunder, cara memperoleh datanya bagaimana, kan seperti itu. Nah, cara memperoleh data tersebut ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan survei, dan yang kedua adalah observasi ya. Apa itu survei? Lah, di sini saya coba jabarkan ya. Mungkin di sini di video peta konsep ini saya coba pecah kuesioner, kelompok, fokus, panel, dan wawancara. Di sini saya coba jabarkan. Cara memperoleh data yang pertama adalah menggunakan survei ya. Di mana survei itu masih dipecah menjadi dua. Survei dilakukan dengan cara wawancara ya, bisa wawancara langsung, interview tatap muka, atau mungkin via telepon gitu ya, itu wawancara. Kemudian bisa dilakukan surveinya itu menggunakan kuesioner ya, biasanya yang kalian lakukan gitu ya, menyebarkan kuesioner, membuat pertanyaan, kemudian disebarkan ke responden ya. Itu kalau dilakukan secara survei. Kemudian yang kedua bisa dilakukan secara observasi. Lah, observasi sendiri itu bisa secara langsung, atau mungkin juga observasi yang memang melihat perilaku atau lingkungan. Dilihat perilakunya, kemudian atau mungkin juga melihat lingkungannya ya. Kalau kita melihat lingkungan ya, kita perlu partisipan atau tidak kan? Partisipan atau non partisipan lah, kira-kira seperti itu. Kemudian juga observasi, ada juga yang konten analisis ya.
bukan konten kreator ya. Kalau di sini kan kalian lihat konten kreator ya, mencoba untuk menjadi konten kreator. Kita kembali, observasi konten analisis itu kita melihat apa, iklan, kontrak kerja gitu ya, kemudian lihat laporan, kemudian lihat notulen rapat, dokumen, jurnal majalah atau surat kabar dan sebagainya. Dari situ kita bisa melihat atau menilai atau mempelajari sesuatu. Harapannya seperti itu observasinya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan data dari online, bisa dari website atau mungkin berita-berita online ya, kita tentu tahu semua lah, mungkin dari sosmed gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai cara untuk bisa memperoleh data dengan cara observasi itu ya. Kemudian selanjutnya yaitu ada dengan cara nah ini observasi ya tadi ya. Kemudian ada yang namanya dengan cara dokumentasi. Bagaimana dokumentasi ya? Tentunya kita bisa mendapatkan foto, kemudian audio atau mungkin rekaman video dan lain sebagainya. Tentunya itu cara bagaimana kita mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada ya. Bentuknya banyak ya, file dan lain sebagainya. Kemudian cara memperoleh data bisa dengan cara eksperimen ya. Eksperimen itu ya data yang dikumpulkan dalam kondisi terkendali ya, tentunya terkendali itu ya terstruktur, dilakukan dengan cara runtun dilakukan berturut-turut. Nah, tentunya antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya itu ada hubungannya, ada kesinambungannya, sehingga di sini kita harapannya bisa mendapatkan satu data gitu ya. Kemudian ada yang namanya simulasi gitu ya. Apa itu simulasi ya? Data hasil dari penggunaan model yang metadata ya, atau dimana input lebih penting daripada outputnya. Nah, di sini simulasi ini kita bisa ya tentunya waktu kita mensimulasikan gitu ya, kita mempunyai satu metode yang memang kita harus gunakan sebagai acuan gitu ya. Contoh di metode model perekonomian yang ada sekarang gitu ya, untuk meningkatkan ekonomi nasional ya, gimana pemerintah memiliki kebijakan seperti ini lah, kita coba simulasikan bagaimana, apakah bisa digunakan gitu, apa bisa dipraktekkan. Kira-kira data yang seperti itu bisa kita gunakan. Kemudian ada yang namanya referensi atau konokik gitu ya. Apa itu? Nah, data statis ya, data statis atau organik ya, sensus, struktur gen, kemudian dan lain sebagainya lah, data-data yang memang sudah paten memang dari referensi. Kemudian ada yang namanya derivasi atau kompilasi, yaitu data yang memang reproduksi ya, algoritma database atau mungkin data yang memang runtun dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita bisa memahami bahwa cara memperoleh data itu ada beberapa macam. Yang jadi pertanyaan, bentuknya seperti apa? Nah, tekniknya seperti apa, kan seperti itu. Nah, ini ada beberapa teknik untuk bisa memperoleh data ya. Jadi di sini saya mencoba untuk menjelaskan teknik pengumpulan data. Nah, sebelum saya jabarkan teknik pengumpulan data, perlu saya jelaskan juga cara memperoleh data dan teknik pengumpulan data itu dua hal yang berbeda. Kalau cara memperoleh data itu ya memang caranya ya, kita di mana, kemudian kondisinya seperti apa, nah itu caranya. Nah, bentuknya dalam bentuk apa, kan seperti itu. Oh, nanti saya memberikan kuesioner gitu ya. Nah, itu bentuknya, bentuk yang real yang memang kita berikan atau kita keluarkan, atau alat yang kita gunakan saat bisa memperoleh data lah. Ini yang saya sebut teknik pengumpulan data. Kalau tadi di cara memperoleh data lah kan kuesioner Pak. Iya, kuesioner itu adalah di sini saya mencoba untuk cara untuk memperoleh datanya. Lah terus alatnya apa kan gitu. Nah, alatnya apa? Alatnya ini atau bentuknya ini saya menyebutnya adalah teknik pengumpulan data gitu ya. Nah, ada beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah dengan cara menggunakan angket atau kuesioner. Nah, sudah saya jabarkan juga ya, bentuknya tadi bisa kita dalam bentuk lembaran kita berikan,
lembaran tersebut ke responden, kemudian dengan harapan nanti kembali, kemudian kita bisa mendapatkan data gitu ya. Kemudian yang kedua adalah observasi ya. Observasi ya sudah saya jelaskan juga, kita langsung turun ke lapangan, bisa dengan terstruktur atau mungkin tidak terstruktur ya. Apa itu maksudnya terstruktur dan tidak terstruktur? Ya runtun. Kalau tidak terstruktur kita mau ke pasar sana aja, kemudian kita ke supermarket modern, itu tidak terstruktur ya. Kita ingin meneliti pelanggan gitu ya. Pelanggan yang ada di pasar dengan pelanggan yang ada di supermarket modern tentunya dua hal yang berbeda. Lihat kondisinya dari supermarketnya atau marketnya itu adalah sudah berbeda. Di situ tidak terstruktur. Beda lagi apabila kita ingin melihat pelanggan di mana yang kita lihat itu adalah marketnya di pasar tradisional ya. Kita cek di pasar A, kita seperti itu. Kemudian kita cek lagi di pasar B lah, itu terstruktur. Ataupun juga cara-cara yang lainnya yang terstruktur runtun ya, saling berkesinambungan. Nah, itu observasi yang secara terstruktur. Kemudian yang ketiga, menggunakan wawancara. Nah, bentuknya wawancara seperti apa ya? Tentunya kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang memang berhubungan dengan data yang akan kita cari gitu kan. Kita langsung tanyakan langsung, kemudian kita via telepon atau mungkin ya tentunya langsung berdiskusi. Nah, disinilah letaknya. Saat wawancara peneliti itu sendiri adalah kunci gitu loh. Kenapa? Apabila peneliti tidak bisa menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan ya, tentunya dengan harapan bisa mendapatkan data. Bagaimana peneliti bisa mendapatkan datanya? Contoh, saya observasi, saya melakukan penelitian pada driver ojek online. Nah, saya ingin menanyakan driver ojek online. Nah, saya ngomongnya sulit, Pak. Kan lucu kan, mau tanya aja bingung lah, takut. Bagaimana kita bisa mendapatkan data kan seperti itu. Oke, itu bentuk yang ketiga. Kemudian bentuk yang terakhir bisa dalam bentuk dokumentasi yang tadi sudah saya jelaskan, foto, audio, video dan lain sebagainya. Apabila kalian melihat ini, apa tanggapan Anda? Nah, kira seperti itu ya. Nah, itu teknik cara mengumpulkan data. Dokumentasi kita bisa ambil dari video ya. Sekarang video sudah ada di mana-mana ya. Kita lihat di YouTube seperti kalian lihat video saya ini. Nah, ini bisa mungkin dijadikan bukti. Loh, katanya orang ini menjelaskannya seperti ini ya kan. Itu bisa dijadikan alat ya, alat untuk teknik mengumpulkan, untuk bisa mengumpulkan data. Nah, kira-kira seperti itu ya yang bisa saya sampaikan kali ini. Apabila ada yang belum melihat video sebelumnya, silakan dilihat peta konsep yang sudah saya jabarkan seperti ini. Semoga bisa membantu saat kalian menyusun skripsi kedepannya, khususnya untuk bab 3. Saya akhiri, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.